Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM CPOD, selaku dosen pengajar kami di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Sehubungan dengan ujian akhir semester, pada kesempatan kali ini, saya Dodi Setiawan, mahasiswa kelas NJ706, NIM 2502010200843, akan mempresentasikan dinamika perusahaan multinasional, mulai dari bagaimana mereka mengubah teori ekonomi klasik, proses ekspansi mereka ke pasar global, hingga bagaimana fenomena moneter seperti kurs dan neraca pembayaran mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Materi ini sangat relevan untuk memahami posisi perusahaan Indonesia di tengah arus ekonomi dunia yang semakin terintegrasi. MNC dan teori keunggulan komparatif. Mari kita mulai dengan argumen mengenai munculnya multinational company atau MNC yang dianggap telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Secara tradisional, teori keunggulan komparatif berasumsi bahwa faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja bersifat statis atau tidak berpindah antar negara. Namun, MNC membuktikan bahwa di era modern, asumsi itu tidak lagi berlaku. MNC memiliki kemampuan luar biasa untuk memindahkan teknologi, modal, dan keahlian manajerial ke lokasi manapun di dunia yang paling menguntungkan. Dengan kata lain, MNC tidak hanya menunggu sebuah negara menjadi unggul, tetapi mereka menciptakan keunggulan tersebut dengan mengintegrasikan sumber daya global, sehingga batasan-batasan kaku dalam teori ekonomi klasik menjadi cair. Proses ekspansi bisnis global. Selanjutnya, bagaimana sebuah perusahaan lokal bertransformasi menjadi pemain global. Proses ini umumnya terjadi secara bertahap. Biasanya dimulai dari aktivitas ekspor, yang merupakan cara paling minim risiko untuk mengetes pasar luar negeri. Jika respon pasar positif, perusahaan akan mulai menggunakan skema lisensi atau waralaba untuk memperluas merek tanpa investasi fisik yang besar. Tahap yang lebih serius muncul ketika perusahaan melakukan joint venture atau akuisisi perusahaan lokal untuk mendapatkan akses pasar dan pengetahuan wilayah yang lebih dalam. Puncaknya, perusahaan akan mendirikan anak perusahaan atau fasilitas produksi mandiri di mancanegara yang menandai transformasi penuh mereka menjadi perusahaan global yang memiliki kontrol total atas operasionalnya. Fluktuasi kurs pada sistem mengambang terkendali. Sering muncul pertanyaan, pada sistem mata uang mengambang terkendali, apakah kurs masih bisa berfluktuasi tinggi? Jawabannya adalah ya, tentu saja bisa. Meskipun pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas, mereka tidak sepenuhnya menghilangkan peran pasar. Nilai tukar tetap digerakkan oleh dinamika permintaan dan penawaran global. Ketika terjadi sentimen negatif atau guncangan ekonomi yang masif, intervensi pemerintah terkadang hanya berfungsi sebagai rem agar fluktuasi tidak terlalu liar. Namun, tren kenaikan atau penurunan kurs yang tajam tetap tidak bisa dihindari sepenuhnya. Hal ini menjadi tantangan nyata bagi perusahaan di Indonesia dalam mengelola risiko valuta asing mereka. Urgensi neraca pembayaran bagi manajer dan investor. Terakhir, mengapa manajer keuangan dan investor begitu peduli dengan neraca pembayaran suatu negara? Neraca pembayaran adalah cermin kesehatan ekonomi. Bagi seorang manajer keuangan, posisi neraca pembayaran, apakah surplus atau defisit, merupakan indikator kunci untuk memprediksi arah pergerakan kurs di masa depan. Sementara bagi investor, data ini sangat penting untuk menilai risiko investasi di suatu negara. Neraca yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, sehingga investasi mereka dianggap lebih aman. Singkatnya, neraca pembayaran adalah kompas bagi para pengambil keputusan untuk menentukan kapan harus menanamkan modal atau kapan harus melakukan perlindungan nilai terhadap aset mereka. Selanjutnya,
melanjutkan UTS lalu, kita akan membahas materi mengenai bisnis, keuangan, dan teori global. Pembahasan ini akan menitik beratkan pada bagaimana dinamika ekonomi global saat ini mempengaruhi strategi perusahaan di kancah internasional. Untuk mempermudah pemahaman kita, presentasi ini dibagi menjadi 4 agenda utama. Pertama, kita akan melihat bagaimana perusahaan multinasional MNC mengubah wajah teori keunggulan komparatif klasik. Kedua, kita akan menganalisis proses ekspansi bisnis global. Ketiga, kita akan masuk ke teknik moneter mengenai sistem mata uang mengambang terkendali. Dan terakhir, kita akan membahas neraca pembayaran sebagai indikator kesehatan ekonomi. Secara garis besar, presentasi ini akan mengeksplorasi 4 pilar ekonomi global. Kita akan membedah bagaimana MNC memodifikasi asumsi-asumsi lama dalam perdagangan internasional. Kita juga akan membedah langkah strategis perusahaan masuk ke pasar global, mekanisme kurs mata uang yang berlaku saat ini, serta pentingnya analisis neraca pembayaran bagi pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa pembahasan ini penting? Di era saat ini, persaingan tidak lagi statis. MNC telah mendefinisikan ulang kompetisi. Selain itu, fluktuasi kurs mata uang memberikan risiko nyata terhadap biaya dan pendapatan perusahaan. Dengan memahami tahapan ekspansi dan indikator kesehatan ekonomi suatu negara melalui neraca pembayaran, kita dapat memitigasi risiko sekaligus mengenali peluang pertumbuhan di pasar internasional. Mari kita mulai dengan fondasi perdagangan, yaitu teori keunggulan komparatif atau TKK. Secara klasik, teori ini mengajarkan bahwa negara harus melakukan spesialisasi pada barang yang memiliki biaya peluang paling rendah. Fokus utamanya adalah perdagangan antar negara sebagai entitas tunggal yang didorong oleh perbedaan sumber daya alam dan teknologi. Ini adalah titik awal efisiensi global yang kita kenal selama ini. Di era modern, MNC telah mendobrak doktrin klasik tersebut. Berbeda dengan asumsi TKK bahwa faktor produksi itu statis, MNC justru secara aktif memobilisasi modal, teknologi, dan tenaga kerja lintas negara untuk menciptakan keunggulan dimanapun mereka berada. Selain itu, mereka menciptakan keunggulan dinamis melalui R&D dan branding yang dapat direplikasi secara global, serta melakukan perdagangan intra-perusahaan yang tidak lagi bergantung pada keunggulan komparatif lokal semata. Lalu, bagaimana sebuah perusahaan bertransformasi menjadi global? Ada 4 tahapan strategis yang biasanya dilalui. Dimulai dari ekspor insidental yang hanya merespon pesanan secara pasif, berlanjut ke ekspor aktif melalui distributor. Tahap berikutnya adalah lisensi atau waralaba untuk meminimalkan risiko modal hingga akhirnya melakukan investasi langsung dengan mendirikan fasilitas produksi sendiri di negara tujuan. Dalam menjalankan bisnis global, kita harus memahami sistem mata uang. Saat ini, banyak negara menggunakan sistem mengambang terkendali, artinya kurs ditentukan oleh pasar, namun bank sentral tetap berhak melakukan intervensi untuk mencegah volatilitas yang ekstrim. Mengapa fluktuasi tetap tinggi? Hal ini terjadi jika tekanan pasar terlalu besar melampaui kemampuan intervensi bank sentral, atau memang bank sentral sengaja membiarkan fluktuasi demi target ekonomi makro tertentu, seperti mendorong ekspor. Selanjutnya, kita masuk ke indikator makro, yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari seluruh transaksi ekonomi antar penduduk sebuah negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Dokumen ini sangat krusial karena mencerminkan aliran dana masuk dan keluar secara komprehensif, sekaligus menunjukkan posisi kekuatan ekonomi sebuah negara di mata dunia. Sebagai penutup, apa implikasi neraca pembayaran bagi kita? Bagi manajer keuangan, defisit neraca pembayaran yang berkelanjutan adalah lampu kuning karena dapat melemahkan mata uang domestik dan meningkatkan beban utang luar negeri. Sebaliknya, bagi investor,
Neraca pembayaran adalah rapor kesehatan negara. Defisit kronis dapat memicu pelarian modal atau capital flight, sementara pemahaman yang baik atas neraca pembayaran membantu dalam mengambil keputusan investasi yang tepat dan terukur di pasar global. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.